Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang sebuah peribahasa Inggris yang mengatakan the bird of same feather flock together. Nah, apaan tuh the bird of same feather? Burung-burung yang bulunya sama, flock together, biasanya ngumpulnya bareng-bareng, samaan. Jadi peribahasa ini akan kita gunakan untuk mendeteksi, untuk menganalisa perilaku orang-orang yang berideologi sama, berperilaku sama, berpemikiran sama, dan sepertinya mempunyai niat yang sama. Jadi alhasil bahasanya pun sama, seragam. Seperti kur, samakan dulu suaranya. Do, re, mi, dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemana arah pembicaraan kita ini? Arah pembicaraan kita ini adalah bahasa-bahasa anti pemerintah, bahasa-bahasa memisahkan pemerintah dengan rakyat, bahasa-bahasa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan pada akhirnya adalah bahasa-bahasa menghasut rakyat untuk membenci pemerintahnya sendiri. Apa yang mereka gunakan? Kezaliman, kesewenang-wenangan, pemerintah korup, pemerintah tidak taat pada Allah, pemerintah bekerja sama dengan Barat, dengan Cina, 9 naga, pemerintah yang menantang rakyat, pemerintah yang tidak becus memerintah. Pokoknya yang seram-seram itu mulai dialamatkan kepada pemerintah dengan tujuan mentarget pemerintah untuk jatuh, dengan tujuan meresahkan suasana perpolitikan, memanaskan, dan akhirnya menimbulkan chaos, ketidakstabilan baik itu politik maupun ekonomi, sehingga negara dalam huru-hara kacau. Rakyat tidak lagi percaya kepada pemerintah, pemerintah tidak lagi bersabar karena rakyatnya yang terlalu berani itu. Karena apa? Karena diprovokasi itu, dihasut itu. Sehingga keadaannya menjadi serba salah. Pemerintah gelut dengan rakyatnya sendiri. Semakin rakyat ditindak oleh pemerintah, semakin keras orang-orang ini bicara. Penindasan, kesewenang-wenangan, lawan, dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bahasa-bahasa seperti ini harus kita antisipasi. Betul? Rakyat harus cerdas membedakan mana kritik, mana hasutan, mana yang bertujuan menjaga pemerintahan agar di relnya, agar di jalurnya, agar terus berjalan dengan dinasehati, dengan kawalan sana sini. Ada yang memang bertugas menjatuhkan pemerintahan. Ada yang memang berniat menjatuhkan pemerintahan. Ini rakyat harus cerdas membedakan. Maka dalam berbagai kesempatan pun orang-orang ini akan terus cawe-cawe memanfaatkan situasi ketegangan antara pemerintah dengan rakyat. Sebenarnya bukan ketegangan, tetapi hanya perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, atau perbedaan pendapatan. Contoh dalam kasus PIK 2, kesalahan pemerintah adalah kurang bisa melindungi hak-hak rakyat, atau kurang bisa menjaga dalam deal bisnisnya itu kekuatan tawar-menawar rakyat, sehingga rakyat ditawar murah tanahnya itu dan tidak bisa bertahan dengan tawarannya karena ditakut-takutin. Nah, pemerintah di sini gagal memberantas orang-orang yang menakut-nakuti itu. Siapa yang menakut-nakuti itu? Ya, pihak-pihak pebisnis yang bekerja sama dengan orang-orang rakyat sendiri seperti lurah, pejabat-pejabat, dan lain sebagainya. Nah, inilah permasalahan yang harus diselesaikan dengan kepala dingin, dengan berprinsip business as usual.
Biasalah keributan dalam rumah itu, dalam hal pembagian uang, bisa diselesaikan secara wajar. Tetapi orang-orang ini terus-menerus menggembosi rakyat yang sedang berbeda pendapat dengan pemerintah itu dengan bahan bakar kezoliman, dengan bahan bakar kesewenang-wenangan, dengan bahan bakar lawan. Ini kan akhirnya tidak akan menyelesaikan masalah. Justru akan memanaskan situasi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ciri khas bahasa mereka ini? Kita simak salah satu pentolan mereka ini yang memang memanfaatkan situasi ini untuk menyerang orang-orang yang berpikiran bijaksana tadi, yang tidak masuk dalam perangkat mereka untuk mencaci maki pemerintah, yang tidak masuk dalam perangkap mereka untuk bersatu padu dengan rakyat melawan pemerintah zolim. Tidak. Nah, orang-orang seperti kita ini yang waras, mereka serang juga. Dan mereka lumpuhkan dengan dalih mengatasnamakan masyarakat. Inilah bahasa mereka, hati-hati. Imat, tolong dibantu penjelasan bagaimana caranya masyarakat Banten dan masyarakat yang sedang mengalami penindasan dari oligarki dan antek-anteknya, agar mereka mempunyai keberanian untuk menerangkan ketika puluhan hektar, ratusan hektar dan berbagai fasilitas pribadi yang mereka miliki dengan surat-surat resmi yang mereka punya, dan sekarang mereka menjadi orang-orang yang menjadi gembel di kampungnya sendiri. Sekarang saya minta tolong bantu terangkan bagaimana cara memerangi kaum oligarki, kaum pengambil dan pencaplok tanah rakyat. Katanya Anda adalah ulama pribumi, ayo ulama pribumi maju, saatnya kita untuk berperang melawan para pencaplok-pencaplok tanah rakyat. Terangkan saudara-saudara, begini cara melawan oligarki, kita selamatkan NKRI dan kita bela rakyat kita yang tanahnya diambil oleh antek-antek oligarki. Saya mencoba membaca kenapa mereka tidak bersuara. Ini pun sebetulnya kalau mau balik bertanya sama dengan Megawati. Ya, saya mau nanya sekalian Bung Imat, Anda kenapa nggak berbunyi? Ada apa? Saya kalau ditanya kenapa, ya mesti ada apa-apa gitu, ada apanya gitu, ada apanya dong kan gitu ya. Nah, jadi buat Imat, mungkin jadi pertanyaan Bung kameramen jadi pertanyaan saya juga. Anda ngomong dong, ngoceh dong, ya. Anda bisa, Anda kan ahli dalilnya apa nih? Jadi, yang kedua Ibu Megawati, katanya Ibu pelindung wong cilik, kok Ibu nggak ada suaranya, ya? Ayo teman-teman PDIP seluruh Indonesia, ayo berbunyi. Emang ada masalah apa dengan aguan ente pada diem? Jadi kira-kira Bung kameramen itu respon saya Bung kameramen? Ya, Bung Alfian, di sesi tengah ini sebetulnya itu ya. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Dulu hina-hina kiai, bazar dikirim dibayar, kiai dihina, sekarang lu dihina jadi orang paling korup di dunia. Rasain. Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat dipenjara sama Prabowo, amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo. Nah, sudah kita dengar bahasa-bahasa mereka ini kan. Ujung-ujungnya adalah menyerang pemerintah, dan yang tidak ikutan menyerang pemerintah akan diserang juga mengatasnamakan rakyat. Mana imat, mana imat, mana imat. Dan kebetulan sekutu-sekutunya itu ya Alfian Tanjung dari Islam Radikalis, Islam Jamaah Islamiyah, Habib Rizik Sihab dari FPI Ba'alawi, Ismail Yunanto dari HTI, dan unsur-unsur lainnya yang sekarang bergabung sebagai anti pemerintah atau oposan dari partai. Jadi yang dari partai pun harus hati-hati. Semacam PDIP dan PKS, hati-hati. Jangan sampai Anda ini sebagai anak bangsa, sebagai organisasi resmi, legal, peserta pemilu, legislatif, terbawa-bawa atau bersekutu dengan orang-orang luar partai ini. Ini akan mencoreng Anda sendiri. Jadi rakyat sekarang sudah cerdas, bisa membedakan mana kritik, mana hasutan, mana yang
membawa perbaikan kepada pemerintahan, mana yang berniat menjatuhkan pemerintahan. Jangan sampai partai-partai ini larut atau terlibat dalam upaya-upaya penggulingan kekuasaan. Itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka upaya-upaya menyerang Kiai Nusantara yang membela pemerintah, mendiskreditkannya sebagai ulama-ulama sebagai ulama-ulama penjilat, sebagai ulama-ulama penentang rakyat, ulama-ulama yang tidak sayang pada rakyat, tidak membela kepentingan rakyat. Ini adalah upaya-upaya penyerangan saja. Upaya-upaya melumpuhkan kekuatan orang-orang yang waras. Diajak-ajak supaya tidak waras seperti mereka. Tetapi alhamdulillah kita, terutama warga NU dan kiai-kiai NU, tidak terkecoh dengan bahasa mereka, tidak terkecoh dengan strategi mereka, politik mereka. Walaupun mengatasnamakan rakyat, tetapi sebenarnya merekalah yang menunggangi rakyat. Mereka akan tumbuh, akan muncul, akan berkoar-koar seolah pahlawan rakyat, pendekar rakyat, pembela rakyat. Tetapi mereka sebenarnya menggunakan rakyat untuk melawan pemerintah. Ketika rakyat sudah simpati dengan mereka, bisa disetir oleh mereka, maka akan menjadi kekuatan besar untuk melawan pemerintah, mengacaukan situasi. Jangan sampai terkecoh, jangan sampai tertipu. Apalagi ada upaya lawan dalam jumlah besar. Apalagi kemudian meminta harta jiwa dan raga, nyawa yang melayang untuk usaha-usaha provokasi mereka. Jangan mau. Rakyat cerdas tidak boleh tergiur, tidak boleh terprovokasi, tidak boleh ikut-ikutan menyerang. Biarkan mereka saja. Kita ikutnya kepada kiai-kiai, ulama-ulama NU yang berpikiran waras, tetap kritik kepada pemerintah, tetapi tetap hormat kepada pemerintahan, hormat kepada simbol-simbol negara, hormat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Itu cara bernegara kita. Tetapi kalau sudah mencaci maki pemerintah, menganggap pemerintah yang legal ini sebagai iblis, mencaci maki mantan-mantan presiden RI, mencaci maki simbol-simbol negara dan lain sebagainya, hati-hati. Mereka inilah yang aslinya adalah menunggangi rakyat untuk kepentingan mereka. Setuju? Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahmid, alhamdulillah. Jangan takbir doang, semuanya dong. Tahmid, tahlil, dan takbir kita ini, tahmid kita, tahlil kita khusus memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan menyerang orang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah cara kita menganalisa sikap mereka, tindakan mereka, aksi mereka yang mengatasnamakan rakyat, kemudian menyerang pemerintah, kemudian menyerang kita-kita yang waras, yang tetap bersama pemerintah, menasihati pemerintah, tetapi diserang oleh mereka sebagai tidak peduli rakyat, tidak ada suaranya, penjilat pemerintah dan lain sebagainya. Inilah upaya adu domba, upaya melemahkan orang-orang yang masih setia kepada pemerintahan yang sah, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Makar bukan hanya karena ada niat, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.